Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohonkan bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat membagikan info-info terbaru, dan juga kami berharap apa yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk mengawali pembahasan kita pada kali ini, mari seperti biasa, mari kita awali dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah itu produk, kegiatan, proses, organisasi, atau manusia, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan adalah titik-titik. Pilihan jawabannya: A. Pengertian mutu, B. Pengertian atribut, C. Kriteria mutu, D. Pengendalian mutu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu pengertian mutu. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikutnya. Karakteristik yang dapat diamati dengan indera manusia adalah, pilihan jawabannya: A. Berat dan kekerasan, B. Berat dan volume, C. Volume dan kerenyahan, D. Volume dan kemasan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu berat dan volume. Selanjutnya untuk soal yang berikutnya. Faktor internal yang mempengaruhi mutu bahan pangan adalah, pilihan jawabannya: A. Jenis kelamin, B. Pakan, C. Spesies, D. Kandungan polutan. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin A dan juga poin C, yaitu jenis kelamin dan juga spesies. Soal yang berikutnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi mutu bahan pangan adalah, pilihan jawabannya: A. Jenis kelamin, B. Spesies, C. Pakan, D. Lokasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C dan juga poin D, yaitu pakan dan lokasi. Soal yang selanjutnya. Kerusakan fisik yang dialami bahan pangan disebabkan oleh perlakuan fisik yang termasuk kerusakan fisik ditunjukkan pada gambar. Pilihan jawabannya: gambar A, B, C, dan E. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin atau pada gambar poin A. Soal yang selanjutnya. Bahan pangan akan segera mengalami serangkaian perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Salah satu faktor penurunan mutu yang ditunjukkan pada gambar di samping ini adalah,
Pilihan jawabannya A. Kerusakan fisik, B. Kerusakan kimiawi, C. Kerusakan biologi, atau D. Senyawa racun. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu kerusakan kimiawi. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikutnya. Proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu sendiri adalah, pilihan jawabannya A. Autolisis, B. Browning, C. Oksidasi, D. Senyawa kimia pencemar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu autolisis. Soal yang selanjutnya. Gambar di samping ini menunjukkan kerusakan secara A. Kerusakan fisik, B. Kerusakan kimiawi, C. Kerusakan biologi, D. Senyawa racun. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu kerusakan biologi. Soal yang selanjutnya. Penurunan mutu produk harus dihambat melalui beberapa cara untuk mencegah kerusakan produk pangan. Salah satu tahapan selama penanganan adalah A. Pre-cooling, B. Penggunaan suhu tinggi, C. Penurunan kadar air, D. Penggunaan suhu rendah. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada poin A, yaitu pre-cooling. Kita lanjutkan pada pembahasan berikut ini. Dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba membusuk serta denaturasi enzim selama pengolahan adalah tahapan A. Perebusan, B. Penguapan, C. Pengeringan, D. Penambahan asam. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A dan juga poin B, yaitu perebusan dan penguapan. Soal yang berikutnya. Suatu kegiatan analisis untuk mengetahui atau menentukan bahwa suatu hasil perikanan mempunyai mutu yang baik atau memenuhi standar. Pilihan jawabannya A. Standarisasi, B. Pengujian mutu hasil perikanan, C. Pengembalian sampel hasil perikanan, atau D. HACCP. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu pengujian mutu hasil perikanan. Soal yang berikutnya. Teknik pengujian mutu hasil perikanan dibagi menjadi beberapa jenis pengujian kecuali. Pilihan jawabannya A. Mikrobiologi, B. Kimia, C. Fisik, D. Kuantitatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu kuantitatif. Soal yang berikutnya. Teknik pengujian secara kimia menggunakan metode di bawah ini kecuali A. Gravimetri, B. Titrimetri, C. Agar tuang, D. Spektroskopi serapan atom, atau AAS. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu agar tuang. Soal yang berikutnya. Pengujian kadar histamin menurut SNI nomor 01/20
2359 tahun 1991 menggunakan metode A. Pilihan jawabannya A. Gravimetri, B. Spektrofluorometri dan kromatografi cair, C. Spektroskopi serapan atom atau AAS, D. Titrimetri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu spektrofluorometri dan kromatografi cair. Soal yang selanjutnya, pengujian pengujian kadar air menggunakan metode. Pilihan jawabannya titrimetri, B. AAS, C. kromatografi cair, D. gravimetri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu gravimetri. Soal yang selanjutnya, salah satu jenis pengujian mutu secara kimia adalah. Pilihan jawabannya A. filter, B. coliform, C. merkuri, D. kapang dan khamir. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu merkuri. Soal yang selanjutnya, berikut adalah jenis teknik pengujian mutu secara fisik beserta metode ujinya. Yang benar adalah A. visible parasit visual, B. suhu pusat ikan mikroskopis, C. field mikroskopis, D. fisik produk kaleng pengukuran berat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu field mikroskopis. Soal yang berikutnya, berikut adalah jenis bakteri patogen yang diuji pada pengujian mutu hasil perikanan kecuali A. Clostridium, B. E. coli, C. Vibrio cholera, D. Lactobacillus casei. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu Lactobacillus casei. Soal yang selanjutnya, pengujian Clostridium menggunakan metode A. deteksi, B. angka paling memungkinkan atau APM, C. filtrasi dengan membran, D. agar tuang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu filtrasi dengan membran. Soal yang selanjutnya, pengujian angka lempeng total menggunakan metode. Pilihan jawabannya A. filtrasi dengan membran, B. angka paling memungkinkan, C. agar tuang, D. kualitatif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu agar tuang. Soal yang selanjutnya, sejumlah unit contoh yang digunakan untuk memeriksa merupakan definisi dari A. acceptable quality level atau AQL, B. sampel, C. jumlah lot atau N, D. file. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu sampel. Soal yang berikutnya,
Pengambilan contoh berdasarkan kondisi yang dicurigai untuk menjawab pertanyaan suatu uji hipotesa merupakan definisi dari A. Targeted sampling, B. Myths, C. File, D. Sampling plan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu targeted sampling. Soal yang berikutnya. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan sampel, kecuali A. Sifat bahan yang akan diuji atau diambil contohnya, A. Sifat metode pengambilan contoh, B. Tujuan pengamatan dan pengujian, D. Petugas supplier bahan baku. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu petugas supplier. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna bagi kita semua dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberkahi setiap gerak langkah kita. Demikian, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas support dan kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.